Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di acara AWM Fagansa. AWM Fagansa adalah acara di mana kita akan mendengarkan bagaimana kisah dan inspirasi sukses dari para peraih reward di AWM Star Life. Tentu saja acara ini akan dipandu langsung oleh General Manager AWM Star Life, Bapak Lee Jun Sang. Silakan Anda menyimak baik-baik bagaimana hasil wawancara beliau bersama para peraih reward malam hari ini. Selamat mendengarkan dan sukses selalu. Ya, sekali lagi salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan ya. Tentu saja senang sekali jumpa dengan Anda lagi di acara AWM Fagansa ya. Tentu saja AWM Fagansa adalah acara spesial di mana kita akan ngobrol santai ya dengan para peraih reward di AWM Star Life ya. Dan tentu saja teman-teman sekalian, malam ini kita akan ngobrol bareng dengan seseorang yang luar biasa ya dari Bali ya. Dan saya lihat beliau sudah hadir di sini dan beliau ini bukan orang sembarangan teman-teman sekalian ya, karena beliau pernah aktif di pemerintahan dan saat ini juga beliau adalah pebisnis di bidang peternakan, pertanian dan juga lainnya. Dan kabarnya beliau adalah seorang klien dinas ya. Jadi kalau di Bali klien dinas itu adalah orang yang dihormati di desanya ya atau di wilayahnya. Dan beliau juga saya dengar adalah seorang tokoh politik juga teman-teman sekalian ya. Dan kita akan ngobrol bareng dengan beliau ya. Kita akan sambut langsung ya. Guest speaker kita malam hari ini yaitu Bapak Inengah Buddha ya. Oke, Pak Inengah Buddha boleh dibuka mikrofon dan videonya boleh. Silakan Pak Inengah Buddha. Oke, baik, bisa dibuka Pak mikrofonnya Pak Inengah. Ya, mikrofonnya dipencet Pak yang pojok kiri. Ya, oke, udah Pak. Oke, sudah. Ya, ya. Oke, baik. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Ya, Pak. selamat malam Pak Ya. Pak Jun. Ya, apa kabar Pak Inengah? Sehat Pak Inengah? Sehat. Sehat ya. Assalamualaikum. Om Ya. Swastiastu. Waalaikumsalam. Salam. Swastiastu, salam buat teman-teman sekalian seluruh Indonesia. Ya, ini kita biasa kalau AWM Fagansa ini dari seluruh Indonesia nih Pak Inengah Buddha ya. Dan acara ini juga nanti akan direkam dan tentu saja nanti bisa dinonton ulang di YouTube channel AWM Star Life Official ya. Oke, kita ngobrol santai dulu dengan Pak Inengah Buddha ya. Pak Inengah, posisi di mana nih Pak? Sekarang saya ada di posisi di Gianyar. Bali ya Pak ya, Di Gianyar. basecampnya Ibu Rama Oh, Wisnu. oke. Ya. Ini lagi di base campnya Ibu Rama ya, Rama Wisnu ya. Ya, saya mengucapkan terima kasih ini kepada Ya. Bapak Jun yang Ya. sudah memberikan saya kesempatan Ya. ada di Fagansa pada malam hari ini. Ya, Dan saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada founder Ya. AWM Star Life untuk cabang Provinsi Bali Ya. serta Ibu Ratu Ya, oke. sebagai ketua cabang Provinsi Bali serta Ya. leader saya yang luar biasa Ibu Oke. Rama Wisnu serta semua tim dalam hal ini yang ikut dalam Fagansa hari ini. Ya, Selamat ya. malam semuanya. Oke, mantap luar biasa ya. Kita lihat Pak Inengah Buddha nih orangnya murah senyum ya teman-teman ya. Jadi berbicara pun sambil senyum luar biasa. Jadi kunci rezekinya rupanya senyumnya ini kalau kita lihat nih Pak Inengah Buddha ya. Iya. Karena kita saat sekarang kan harus menebarkan senyum untuk Ya. menarik simpati hati para petani khususnya Pak Jun. Oke, mantap. Pak Inengah Buddha jadi asli Bali ya Pak ya? Asli Bali. Asli Asli Bali dari kota Bangli. Bangli ya. Kalau boleh tahu Ya. Pak Inengah profesinya apa nih Pak? Ya, Profesinya apa? Profesinya sehari-hari? saya dari kecil ini profesi saat sekarang tetap sebagai petani, sebagai klien juga, Ya, ya, pernah juga sebagai peternak. ya, oke. Banyak kesibukan. Banyak kesibukan ya. Nah ini teman-teman Ya, banyak di Indonesia kesibukan. ini kan teman-teman ini kan banyak yang nggak tahu nih Pak Inengah istilah klien dinas itu apa nih. Kalau orang Bali sih tahu ya Pak ya. Mungkin Bapak boleh ceritakan sedikit klien dinas itu apa gitu loh Pak. Mohon maaf mungkin saya gini untuk saat sekarang di klien adat. Oh klien adat, oke. Boleh Ya, klien adat yang mencakup di upacara, Oke. di Ya. keadatan. Oke. Jadi istilahnya yang mengapalai pelaksanaan upacara gitu ya di Bali ya. Iya.
Kalau ada upacara berarti semua koordinasinya lewat Panengah Buddha gitu ya? Iya, upacara semua Iya. upacara fitriyatnya Iya. dan semuanya termasuk di pura seperti itu. Oh, oke, oke, oke. Nah, kalau hari ini, saat ini Panengah Buddha ini petani di bidang apa nih Pak? Di komoditas apa? Saya saat sekarang petani padi, Oke. juga perkebunan, bunga juga, Iya. cabai juga, Oh, oke. segala jenis. Iya, iya. Itu banyak sekali ya Panengah ya. Itu semua Panengah Iya, yang handle atau ada ini Pak? Ada tim yang handle Pak? saya handle sendiri. Handle sendiri. Wah, luar biasa. Iya. Berarti total luas lahan yang dikelola berapa banyak tuh Pak? Kalau saat sekarang totalnya sekitar 1 hektar. 1 hektar ya. Oke, oke. Ya. Ya, ya, ya. Tapi begini Pak Jun, kalau kita di Bali itu seorang petani itu rata-rata di Bali paling banyak orang yang mengolah lahan itu paling banyak itu 35 are. Kalau di Jawa mungkin sekitar 3 kotak. 3 kotak, iya, iya. Oke. Ya, 3 kotak. Ya, berarti kalau di Bali ngelola 1 hektar tuh udah cukup banyak ya Pak ya? Iya, cukup banyak. Iya, iya. Karena memang lahan juga nggak begitu luas ya Pak ya di sana ya Pak ya? Iya, lahan tidak begitu banyak untuk pertanian. Yang banyak ini di perkebunan Oh, lahannya. perkebunan ya. Ya, Oke. perkebunan. Perkebunan apa nih Pak yang banyak di sana Pak? Yang di Bali itu kan perkebunan kopi, Iya. jeruk, Hmm. seperti itu yang banyak. Ya, ya. Kalau yang Panengah Buddha kelola apa Pak? Yang Panengah Buddha kelola perkebunan apa? Kalau perkebunan saat sekarang saya tidak ada lola perkebunan. Nggak ada ya. Jadi hanya padi ya. Padi sama bunga mungkin saat sekarang karena itu kan bagus prospeknya untuk ke depan, untuk upacara Ya. seperti itu. Yang bisa Ya. kita manfaatkan untuk kita sehari-hari. Itu yang terpenting. Ya. Bunga itu ya Pak ya, bunga gumitir itu ya? Bunga mitir juga bunga pacar. Oh, bunga pacar. Oh, luar biasa ya. Ya. Oke. Nah, lalu ngomong-ngomong, saya dengar juga katanya Panengah Buddha terjun di dunia politik juga saat ini. Politik ya. Iya, Oh, politik ya. iya, politik ya. Oke. Maksud saya, Karena begini Pak Jun, kita berpolitik karena kita terjun di AWM Starlight tanpa punya bendera, sulit rasanya masuk ke pemerintahan. Kita harus terjun gitu. vokal, Oke, harus oke. pure ini. Betul. Betul, Pak. Jadi memperjuangkan organik itu memang harus ada di dalam ya, Pak ya. Kalau dari luar agak susah Iya, ya. harus ada di dalam. Ya, ya, oke. Nggak usah disebut partainya, Pak. Nggak usah disebut partainya. Iya, betul. Oke, oke, oke. Baik, baik, Panengah Buddha, kita lanjut ngobrolnya ya, teman-teman sekalian. Jadi malam hari ini Panengah Buddha ini adalah salah satu peraih daripada peringkat Ruby ya di AWM Star Life ya. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu apa itu peringkat Ruby, tentu saja peringkat Ruby di AWM Star Life itu adalah yang memiliki poin RO itu 15 kiri kanan ya. Kalau saat ini 20 kiri kanan ya. Dan di periode sebelumnya peringkat Ruby itu mendapatkan uang cash 5 juta ya, dan Tour Vietnam pada saat periode sebelumnya. Namun di tahun ini kita upgrade rewardnya karena permintaan banyak sekali teman-teman leader seluruh Indonesia. Akhirnya Anda yang meraih Ruby di mulai Januari ini dan seterusnya itu akan meraih cruise ya, tour cruise 3 negara. Makanya tadi di awal kita putarkan video cruise ya, karena memang banyak yang berkesan teman-teman sekalian dengan adanya tour cruise kemarin yang sudah kita lakukan di 2023. Waktu itu kita mengajak ada 100 lebih petani Indonesia yang jalan-jalan naik cruise ya, dan banyak yang berkesan ya. Oke, Panengah Buddha, kalau boleh cerita nih Pak, Bapak dulu masa kecilnya dari petani atau gimana Pak? Terima kasih karena saya Bapak seorang petani sekaligus saya dari umur 8 tahun udah terjun di pertanian, sudah diajari mencangkul sama Bapak. Wah, luar biasa ya. Dari umur 8 tahun sampai saat sekarang. Walaupun saya mengerjakan kerjaan yang lain, petani itu tetap saya kerjakan. Oh, karena lahan itu harus tetap jalan. Iya, iya, iya. Kalau boleh tahu dari dulu itu sudah pakai pupuk apa itu Pak untuk bertani? Kalau dulu kita pakai zamannya dulu tahun 90 masih kita pakai setengah organik, setengah kimia. Dalam arti organik itu pas waktu dulu kan sistem panennya tidak seperti sekarang. Dulu itu 2 kali padi, 1 kali perkebunan. Misalnya palawija seperti itu. Tapi waktu kita tanam zamannya dulu, kita pajak sawah,
setelah bajak sawah kita ada dedaunan, ada seperti kotoran sapi, karena kita kan pelihara sapi. Sampai saat sekarang saya masih tetap ternak sapi. Oke. Jadi maksudnya organik separuh itu berarti kotoran sapi itu Bapak padukan dengan kimia ya? Iya, dipadukan dengan kimia. Ya. Jadi memang udah dari dulu ya. Berarti itu kalau 8 tahun usia Bapak berarti itu tahun berapa kira-kira itu, Pak? Itu sekitar tahun 85-an. 85-an ya. Nah, kalau boleh tahu Pak, Bapak sampai hari ini masih pakai kotoran sapi separuh atau gimana? Atau sudah kimia semua? Semenjak kalau kemarin-kemarin sebelum saya dikenalkan sama Mami Rama, leader saya yang paling top ini, yang mengajak saya langsung terjun di Pornas, itu awalnya saya pakai ini sistem bikin organik dari kotoran sapi, jerami, dedak, gula, E4 seperti itu. Saya gini fermentasi dulu. Setelah itu baru saya aplikasikan di sawah. Cuman itu tidak terlalu lama. Terlalu lama karena saat sekarang kalau boleh tahu, kan sudah Pak, kalau boleh tahu itu masa fermentasinya berapa lama itu, Pak? Itu saya pakai 1 bulan waktu itu. Oh, jadi 1 bulan fermentasi baru bisa dipakai ya, Pak ya? Iya, cuman seperti ini. 1 bulan itu tidak seperti yang kita saat sekarang pakai yang di sweet treatment. Itu kan 7 minggu, hasilnya jauh lebih bagus. Karena begini Pak Jun, saya awalnya dikenalkan organik ini oleh Pornas ini sama Ibu Rama. Saya sistemnya menguji dulu. Oh, caranya menguji gimana, Pak? Caranya menguji, karena saya seorang petani. Kalau terlalu pengaplikasian ini di sweet treatment, saya coba dulu selama seminggu, habis diasahin di traktor. Setelah itu baru saya tanam. Setelah 7 hari, saya semprot pagi yang vegetatif untuk pertumbuhan. Menjelang 50 hari, itu kan sudah mulai bunting dia. Mulai bunting, saya aplikasikan. Ini saya mix antara vegetatif sama generatif. Setelah itu, jenjangnya ini setelah mulai bunting, saya aplikasikan setiap 10 hari. Mulai agak kuning-kuning sedikit di ujung padi itu saya stop. Kalau saya masuk mengaplikasikan untuk yang generatif, nanti padinya pada rontok. Karena buliran padi ini tidak sama dengan pakai kimia. Kalau kimia dia itu lebih kuat gininya untuk bulirannya. Tapi kalau pakai organik ini sampai ke bawah itu padat berisi. Jadi itu pertama waktu saya tes. Lebih banyak bulirnya Iya, bulirnya. Nah, setelah itu saya coba di cabai. Karena saya juga punya cabai gitu. Tapi sebentar dulu, Pak Nengah, sebentar dulu. Iya. Pak Nengah ngomong-ngomong, kenapa seberani itu langsung pakai semua pakai Pornas gitu, Pak? Apa yang membuat Bapak berani gitu, Pak? Di awal itu, Pak? Karena saya gini, karena kandungan di dalam Pornas itu saya lihat itu semua sudah memenuhi syarat. Artinya dari segi pengetahuan, berarti dari segi pengetahuan Bapak melihat secara teori kandungan Pornas itu lengkap gitu ya, Pak ya? Secara teori kandungan Pornas itu lengkap, ya. Berarti karena secara teori Bapak melihat kandungannya lengkap, Bapak berani akhirnya mengaplikasikan semua dengan Pornas. Semua dengan Pornas. Nah, terus setelah itu Bapak tadi kan bilang, sorry Pak, sebentar dulu Pak, jangan masuk ke cabai dulu, kita ke padi dulu Pak. Iya. Nah, yang padi tadi Pak, Bapak kan bilang Bapak udah mulai dari awal pakai soil treatment kan? Kemudian di 50 hari Bapak udah bisa lihat bulirnya itu ternyata jauh lebih banyak dibandingkan selama ini pakai kimia kan begitu? Ya kan? Iya. Lebih banyak bulirnya. Nah, perbedaannya boleh tahu lebih detail lagi nggak Pak? Perbedaan detailnya selain bulir? Gini, anakannya lebih banyak. Lebih banyak. Biasanya kalau kita kemarin sebelum kita pakai Pornas, itu ada aja tumbuh yang tumbuh. Yang tumbuh, biji padinya yang agak merah itu ada tumbuh antara 1, dan setelah padi itu keluar bulirannya, itu biasanya ada yang putih-putih, belasan. Belasan itu biasanya. Tapi kalau waktu kita pakai Pornas Pure itu tidak ada keluar.
Karena waktu itu saya kan tidak ada alat untuk ukur pH. Ya, 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 oke. Ya, Ya, ya. Nah, terus sampai panen gimana hasilnya, Pak? hasil panennya lumayan meningkat. Oh, berapa? Biasanya itu Kata? yang saya aplikasikan itu sekitar 20 are yang saya gini, satu kotak lebih lah sedikit itu. Ya. Biasanya hasilnya dapat itu 25, airnya semenjak waktu itu panen itu dapat 35. Oh, 35 karung maksudnya, Pak ya? Iya, 35 karung. Oke, oke. Jadi dari 25 ke 35 karung itu di aplikasi Iya. pertama kali itu, Pak ya? Pertama kali aplikasi ya? Pertama kali aplikasi. Dan itu tanpa kimia sama sekali, Pak? Itu tanpa kimia sama sekali. Oh, oke. Kemudian kalau Bapak lanjutin nggak aplikasi kedua dan seterusnya, Pak, sekarang, Pak? Sekarang terus saya lanjut. Nah, hasilnya gimana? Terus Masih stabil atau gimana, Pak, hasilnya? Cuman saat sekarang gini, saya sekarang kan lanjut, cuman ini kakak saya yang suruh saya gini. Karena waktu itu kan bikin aplikasi biar kita edukasi orang tidak salah. Makanya karena saya terlalu banyak istilahnya kerjaan yang harus saya ambil karena saya tidak di pertanian saja. Itu tanahnya sekarang diambil sama kakak saya. Dia yang saya suruh kerjain sekarang. Tapi tetap pakai yang namanya Pornas. Oh, tapi sekarang hasilnya gimana, Pak? Hasil berikutnya? Ini baru mulai gini, olah tanah sekarang. Oh, oke, oke. Ini yang berarti ini berarti aplikasi yang kedua ya, untuk padinya. Ini aplikasi yang kedua. Kedua ya, oke, oke, baik. Oke, karena begini di desa saya Subah itu karena masalah air. Lama untuk prosesnya. Oke, jadi ternyata memang tidak mudah ya, Pak ya, untuk mulai bertanam padi di sana karena harus antri air ya, gantian air ya, Pak ya. Iya. Iya. Iya, iya. Oke, teman-teman sekalian ya. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu Bali ya, Bali itu terkenal sistem pengairan itu namanya Subak ya. Dan Subak itu memang harus tertib, sangat tertib dan teratur. Jadi memang tidak bisa seenaknya setiap petani itu memulai masa bercocok tanam. Jadi mereka harus antri lah, istilahnya seperti kata Pak Nengabuda tadi ya. Jadi antri untuk mendapatkan jatah air baru mereka bisa mulai untuk bercocok tanam. Jadi nggak seenaknya memulai bercocok tanam gitu ya. Oke, teman-teman sekalian ya. Nanti bagi Anda yang mungkin ingin bertanya kepada Pak Nengabuda, Anda bisa langsung di kolom chat Anda bisa bertanya. Nanti bisa kita langsung tanya kepada Pak Nengabuda ya, jawabannya bagaimana. Sekaligus bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai penggunaan Pornas ya. Oke, baik. Selanjutnya gimana Pak? Bapak coba lagi tadi di cabai ya Pak ya? Iya. Nah, gimana? Karena saya punya tanaman cabai juga saya coba. Iya. Waktu kemarin cabainya ini pertama kali saya coba. Waktu dikasih sama Ibu Ramanya, saya coba tanpa menggunakan yang namanya kimia. Oke. Ya. Awalnya cabainya rusak. Iya, iya. Rusak. Setelah itu saya coba pakai Pornas. Karena ini kan Ibu Ramanya ngasih saya sudah ada tanaman cabai. Sorry Pak Nengas, sebentar. Jadi usia cabai Bapak itu berapa dan rusaknya bagaimana tuh Pak pada saat belum dikasih Pornas ini ya? Iya, awalnya ini saya kan memang karena cabai saya sekitar umur 1 bulan. 1 bulan. Dalam arti ya 1 bulan. Oke. Setelah itu saya kocor karena ini daunnya kan mulai dia keriting. Oh, jadi artinya sebelum kenal Pornas, kondisi daunnya keriting ya Pak ya? Iya. Oke. Daunnya keriting. Setelah itu saya aplikasikan, saya kocor dulu. Saya kocor dulu dengan sweet treatment untuk pembenahan tanah. Iya, iya. Setelah itu 7 harinya saya semprot pakai yang vegetatif. Oke. Karena ini rusak itu kan spraynya kan itu untuk 15 liter. Oke. Yang 15 liter saya kasih 1 saset yang vegetatif. Saya langsung semprot. Itu mulai hari keempat sudah ada perbaikan daun. Di hari ke-7 udah normal. Oh, jadi daun yang tadinya keriting, itu dalam waktu hari keempat Bapak semprotkan dengan soil treatment dan juga vegetatif, itu langsung normal kembali daunnya? Normal pasnya di hari ke-7. Di hari keempatnya itu udah mulai ada perubahan. Oke. Ya. Jadi teman-teman sekalian ya, tadi kita udah dengar bahwa
salah satu kendala di cabai itu adalah daun keriting ya kan, dan memang penyebabnya macam-macam ya kalau Anda cari Macam-macam ya. penyebabnya macam-macam. Nah, tentu saja kalau daun itu keriting, kalau kita bicara fotosintesa normal, otomatis pasti cabai itu akan susah mendapatkan nutrisi karena daunnya keriting gitu ya. Nah, oleh sebab itu biasanya kalau daun keriting itu dibiarkan memang pasti akan mengganggu pertumbuhan buah cabai gitu ya. Nah, tadi Anda dengar sendiri bahwa selama ini memang petani pasti kalau udah ketemu kayak begitu pasti arahnya pakai pestisida kan begitu ya Pak Nengah ya. Iya, Nah, betul. tapi dengan adanya Pornas ya sekali lagi Pornas ini sebenarnya bukan pestisida, tapi Pornas ini adalah nutrisi ya, dan kalau soil treatment itu kan pembenahan tanah, sementara kalau yang pupuknya itu adalah nutrisi. Nah, tadi kita dengar sendiri bahwa ternyata dengan diberikan pembenah tanah dan nutrisi sekaligus dalam 7 hari itu ternyata kondisi keritingnya langsung udah jadi normal gitu ya. Gitu ya Pak? Normal. Iya, begitu. Dan setelah itu seterusnya nggak pernah keriting lagi ya Pak ya? Nah, pernah keriting. Cuman dari masa buahnya juga lama dia. Oke. Kalau dulu sebelum saya mengenal Pornas, saya juga sebagai petani cabai juga. Iya, Petani iya. cabai juga dari kalau yang dulu itu 4 bulanan dari semenjak buah pertama sampai terakhir. Tapi sekarang ini 6 bulan masa buahnya. Oke. Ya, ya. Jadi artinya teman-teman sekalian, tadi teman-teman dengar sendiri bahwa cabai itu kan ada masa tumbuhnya ya, dan artinya kalau selama ini sebelum mengenal Pornas, Pak Nengah Buddha itu masa tumbuhnya cabai itu hanya 4 bulan ya. Nah, Ya, tapi ini masa berbuahnya, mulai berbuahnya. mulai masa berbuahnya ya Pak ya, masa berbuahnya ya. Jadi kalau dari awal sampai selesai itu berapa lama jadinya total Pak, dari awal tanam? Itu sekitar ini 7 bulan. 7 bulan. Berarti kalau dengan Pornas berarti bisa 9 bulan dong Pak ya? Bisa 9 bulan. Karena kemarin saya 9 bulan itu. Baru pada gini, habis ya. Ya, jadi teman-teman sekalian Anda dengar sendiri bahwa dengan penggunaan Pornas itu ternyata tanaman cabenya Pak Nengah Buddha ini mengalami masa tanam masa berbuah yang lebih panjang. Tadi Anda dengar sendiri bahwa sebelumnya dengan tanpa Pornas itu masa berbuah ya. Karena berbuahnya cabai itu kan terus-menerus ya kan, selama masa berbuah itu dia terus-menerus dipanen, juga bisa bertahap, bisa setiap minggu atau 2 minggu sekali biasanya petani cabai akan panen gitu kan. Nah, jadi sebelum kenal Pornas hanya dalam 4 bulan saja masa berbuahnya. Sementara setelah kenal Pornas dia bisa 6 bulan. Artinya itu ada tambahan 2 bulan teman-teman sekalian. Dari masa penanaman bibit sampai dengan matinya pohon cabai itu bertambah 2 bulan. Dan totalnya tadi kan kalau tanpa Pornas hanya sekitar 7 bulan, tapi kalau dengan Pornas itu dia bisa 9 bulan masa sampai berhentinya dia keluar buah ya Pak ya, 9 bulan. Yeah. Nah, tentu saja teman-teman sekalian, ketika masa berbuahnya lebih panjang, otomatis kan hasil yang didapatkan petani jadi lebih menguntungkan. Karena biasanya cuma 4 bulan berbuah selesai hasilnya dan tanaman cabainya mati, tapi ini enggak. Ini 6 bulan masih berbuah terus, sehingga otomatis kan hasil cabainya juga otomatis jadi lebih banyak. Bukan begitu ya Pak ya? Lebih banyak ya Pak ya? Iya, betul. Kalau dari volume berapa banyak Pak perbedaannya jadinya? Kalau dari volume, karena ini dulu ya udah, karena saya petani cabainya antara sekarang sama dulu itu kan beda itu. Karena dulu saya hampir semua tanah saya tanamin cabai itu hampir sampai 500 kilo saya dapat dalam 5 hari. 500. Ya, oke. Yang dulu itu masih cabai harga 25.000, 20.000 per kilo. Waktu itu. Pernah juga waktu itu saya harga cabai 2.000 juga seperti itu waktu yang dulu itu. Iya. Tapi kalau sekarang kan lebih stabil untuk harga cabai. Oke. Sekarang dapatnya berapa Pak dengan Pornas Pak? Yang kemarin itu saya dapat lumayan dengan harga 25.000. 25.000 dari hasil menggunakan Pornas cukup signifikan. Perbandingannya itu kira-kira, karena saya kan tidak tanam banyak ini. Tidak tanam banyak. Cuman 3 are, karena ini saya coba percontohan, demplot saya sendiri. Demplot saya sendiri itu sekitar 50 saya dapat. Oh, 50 apa nih Pak? Itu karena harga bagus, itu sampai 50 juta. Oh, maksudnya 50 karung gitu Pak maksudnya?
Itu harganya, karena harga bagus itu harga 50 juta, itu harganya saya dapat kemarin dari awal sampai akhir. Oh, maksudnya 50 juta nilai rupiahnya maksudnya. Rupiahnya ya, rupiahnya. Karena Kalau harganya bagus-bagus terus. kalau dari segi volume, Pak, kalau Bapak pernah nggak bandingkan dari segi volume cabai yang didapat, Pak? Maksudnya berat cabai yang didapat itu kira-kira perbandingannya berapa persen kenaikannya, Pak? Dengan Itu saya pakai gini ya, karung ya. Saya pakai ya. karung perbandingannya dengan yang memakai Pornas itu 1,5 kilo lebih berat ketimbang Oh. tanpa pakai Pornas. Nah, yang Pak Nengah Bude lihat itu lebih berat itu penyebabnya apakah cabainya lebih besar atau jumlah cabainya lebih banyak, Pak, yang Bapak lihat? Itu cabainya lebih besar, Oke. cabainya lebih besar, lebih padat dia, Hmm. lebih mengkilat dia, Ya, oke. lebih tebal. Kalau dibuka itu lebih tebal dia. Oh, lebih tebal ya. Kulitnya ya lebih tebal kulitnya kalau Oh. dibuka. Kalau dari segi jumlah Ah, cabainya per pohon gimana, Pak? Dari jumlah cabai lebih per pohon banyak, lebih banyak juga ya? lebih banyak ya, lebih banyak dari Iya, biji iya. per pohonnya. Oke, oke. Baik, baik. Baik, teman-teman sekalian seluruh Indonesia ya. Malam ini kita ngobrol santai gitu ya dengan Pak Nengah Buddha dari Gianyar ya, seorang pebisnis di bidang pertanian ya. Beliau dari kecil udah 8 tahun sudah mulai bertani dari orang tua ya. Dan saat ini beliau mengabdi di desa beliau sebagai kelian adat ya, dan juga merupakan tokoh politik ya, tapi tidak usah disebut dia partai mana gitu ya. Tapi yang jelas adalah beliau, Anda dengar sendiri tadi bahwa ini yang tadi kita ceritakan berurusan ini adalah cabai. Ternyata cabai yang beliau dapatkan dengan penggunaan Pornas itu ternyata bukan hanya jumlah cabainya lebih banyak per pohonnya sehingga otomatis total volume juga jadi meningkat kan. Tapi ternyata yang beliau dapatkan juga ukuran cabenya. Jadi ukuran cabai itu jauh lebih besar, lebih tebal ya, sehingga otomatis kan selain jumlah lebih banyak karena ukurannya lebih besar dan tebal, otomatis kan volumenya atau beratnya itu menjadi lebih berat ya kan. Dan tentu saja itu akan meningkatkan keuntungan petani gitu ya. Karena beratnya lebih berat dibandingkan tidak pakai Pornas ya kan, dan itu yang dialami oleh Pak Nengah Buddha ya. Lalu ngomong-ngomong Pak, kalau dari segi rasa cabenya gimana Pak? Pernah nyoba nggak? Cabenya rasanya pedas dia, Maksudnya dibandingkan lebih pedas yang tidak dia. pakai Pornas gimana? Yang tidak pakai Karena gini, kalau kita pakai kimia dia itu lebih berair dia, Oh, oke, ya, ya. lebih berair dia. Kalau setelah pakai Pornas ini kadar airnya lebih sedikit dia. Oke, oke, oke. Luar biasa ya, teman-teman ya. Ternyata bukan hanya jumlah dan bentuknya gitu ya yang bagus, tapi pedasnya juga lebih pedas ya. Dan Lebih tahan juga, dengan kondisi saat sekarang. Kalau pakai yang kimia itu 3 hari itu sudah mulai rusak dia. Kalau kita pakai Pornas itu 7 hari masih bagus, kondisi cabenya masih bagus. Oke, artinya itu kondisi di luar kulkas ya Pak ya? Ya, di luar Di luar kulkas. kulkas ya. Oke, oke, baik, baik. Oke, teman-teman sekalian ya, para petani Indonesia dan mungkin pebisnis pertanian, ini Anda bisa dengar sendiri bagaimana ternyata penggunaan Pornas ini tidak hanya melulu menghasilkan hasil panen yang berlimpah ya, tapi Anda bisa dengar sendiri tadi ternyata juga membuat daya tahan daripada cabenya itu jadi lebih lama busuknya. Dan tentu saja ini menguntungkan bagi pebisnis pertanian karena mereka masih punya waktu untuk mendistribusikan ke tempat yang lebih jauh, ke lebih luas, ya kan? Karena masa busuknya itu lebih panjang. Anda dengar sendiri tadi, dengan Pornas dia 7 hari baru busuk gitu ya. Tapi kalau dia pakai kimia itu 3 hari udah busuk seperti itu ya. Karena penggunaan Pornas tadi ya. Dan selain itu juga ternyata rasa cabenya juga lebih dahsyat gitu ya. Nah teman-teman sekalian, saya juga memang adalah penggemar rujak ya, terutama kalau di Bali itu saya sangat suka rujak kuah pindang namanya. Nah itu memang kalau cabenya nggak enak itu memang waduh nggak enak ya Pak Nengah ya. Tapi kalau rujak itu punya cabai yang enak memang pasti rasanya mantap gitu ya. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi nanti boleh kita main-main ke Bali, kita coba rujak dengan cabainya Pak Nengah Buddha ya. Iya, iya, iya. Pak Nengah, ngomong-ngomong Pak Nengah ini anak berapa Pak? 2 anak, 2 Udah besar-besar. cewek. Udah besar-besar ya Pak ya? Sudah punya cucu. Oh, udah punya cucu, luar biasa. Nggak kelihatan punya cucu ya. Tapi ngomong-ngomong Pak Nengah, kemarin kenapa nggak ikut ke Vietnam ya Pak? Gini, kebetulan kemarin saya ada acara ngentek linggih ya, di rumah sendiri. Iya, Itu iya. upacara besar yang belum pernah saya lakukan selama saya
jadi orang gitu. Iya, iya, oke. Makanya saya minta izin sama founder. Iya, iya, oke, oke. Ya, karena situasi itu saya lebih ke sana dulu. Karena Ya, saya mungkin nanti akan mengejar yang cruise. reward berikutnya nanti. Ya, ya. Pastikan ikut cruise, Pak. Jangan sampai nggak ikut cruise, Pak. Ya, Ya, jadi memang teman-teman sekalian kemarin kita sempat jalan-jalan Vietnam ya, lumayan selama 5 hari ya, pengalaman yang mengesankan ya, dan seru juga kemarin di Vietnam ya. Tentu saja bagi yang hadir tadi sempat lihat videonya sekilas gitu ya, dan tentu saja akan lebih enak lagi kalau Anda sendiri juga ikut hadir di situ ya. Dan pastikan ya. memang kita ada keberangkatan terdekat untuk reward berikutnya itu bulan Juni teman-teman sekalian ya. Kita Juni ini rencananya berangkat cruise. Nah, untuk bisa ikut yang periode Juni berangkat cruise itu Anda harus sudah jadi Ruby paling lambat tuh bulan Mei. Ya, jadi jangan tunda waktu, Anda harus segera jadi Ruby sebelum bulan Mei gitu kan. Nah, kenapa Mei Anda harus jadi Ruby? Karena ya kita berangkat Juni soalnya. Jadi karena kita perlu waktu sekitar 1 bulanan untuk melakukan pemesanan kepada pihak cruise ya kan untuk keberangkatan. Nggak bisa mendadak gitu ya. Jadi artinya 1 bulan sebelumnya kita harus sudah payment full, kemudian kita juga sudah berikan paspor dan namanya agar teman-teman bisa ikut berangkat. Tapi jangan khawatir karena rencana kami memang untuk cruise itu setahun 2 kali ya. Jadi ini Juni, nanti rencananya untuk keberangkatan berikutnya di bulan-bulan September atau Oktober ya. Jadi periode berikutnya setahun 2 kali rencananya untuk keberangkatan cruise ya. Jadi pastikan Anda dapat cruise ya. Oke, kemudian Pak Nengah Budang. Pak Nengah ngomong-ngomong, Pak Nengah sekarang menjalankan bisnisnya atau hanya menggunakan produk, Pak? Saya menjalankan produknya sekaligus menjalankan bisnisnya. Sekaligus ya, oke, oke. Kalau boleh tahu bagaimana cara Bapak menjalankan bisnisnya, Pak? Untuk menjalankan bisnisnya, saya sampai ke Jawa Tengah Sampai ke Jawa. awalnya. Oke. Iya, sampai ke Jawa Tengah, ketemu dengan tim. Iya, Kebetulan dikenalkan sama Mami Rama. iya, iya, oke. Mami Rama, waktu pertama kali saya perjalanan ke Jawa Tengah itu luar biasa sekali. Oke, luar biasanya gimana? Waktu pertama ya, sangat luar biasa sekali. Di sana diketemukan dengan tokoh-tokoh besar, ulama besar Iya. di Gapotan, Jepara. Oke. Gapot Jepara itu dihadiri hampir 100 orang. Itu Oke. pertama kali saya terjun langsung ke bisnisnya. Oke, oke, luar biasa. Nah, ini teman-teman yang Jawa Tengah ini gimana ini? Ini dari Bali nyerbu sampai ke Jepara, Jawa Tengah ini. Tapi ngomong-ngomong Pak Nengah, kalau boleh tahu kenapa kok sampai nyerbu ke Jepara gitu loh Pak? Kenapa enggak di Bali gitu loh Pak? Maksud saya kenapa kok memikirkan ke Jepara gitu? Gimana Pak? Nah, itu pertama di Jepara karena kebetulan itu dikenalkan sama Mami Rama. Oke, ya, ya. Ya. Kalau untuk di Bali, saya pertama kali saya di Ayam. Oh, ayam, oke. Gimana itu Pak? Ya, karena kebetulan saya dulu kan peternak ayam juga, ayam pedaging hampir 45.000. Karena suatu hal saya karena tidak bisa melanjutkan, saya cuma bisa menjalankan 3 tahun untuk karena ini belum ada yang namanya seperti saat sekarang. Kalau mungkin ada Fornas yang bisa diaplikasikan seperti saat sekarang, mungkin saya masih tetap peternak ayam gitu. Jadi kalau boleh tahu Pak, dulu Bapak memutuskan berhenti itu apa mengalami kegagalan pada saat itu atau gimana Pak? Karena saya mengambil kerjaan yang lain. Saya tidak bisa menjalankan bisnis di ternak ayam ini. Karena dulu saya di kerajinan. Saya dulu kerjanya di kerajinan juga seperti itu. Saya tidak bisa meminit semuanya. Iya, iya. Jadi saya pikir tadi karena mungkin banyak yang mati atau gimana gitu loh. Enggak begitu ya Pak ya? Tidak. Tidak ya. Oke. Nah, gimana Pak pengalaman Ini Bapak juga pengalaman saya di ternak ayam ini sangat luar biasa. Fornas emang luar biasa. Mungkin para mitra di seluruh Indonesia mungkin belum pernah mengalami kejadian yang seperti saya. Waktu saya trial pertama itu dicoba oleh seorang peternak itu untuk meningkatkan hasil produksi telur. Oke. Tapi begitu saya datang ke tempat kandang beliau, saya
kasih ayam yang sama sekali belum pernah bertelur. Oh, Itu maksudnya sudah berapa 4 banyak? Berapa banyak itu yang tidak bertelur? dalam satu kandang itu ayamnya kan banyak. Ya, ya. Hampir beliau di satu tempat itu beliau punya ayam 200 ribuan. Oke. Cuman di kandang itu ada ayam 3.000. 3.000 itu saya dipilihin ayam yang tidak mau bertelur sama sekali. Itu jumlahnya 11 ekor. Oh, 11 ekor Dalam ya? 11 ekor. Oke, 11 ekor ini dulu sudah pernah setiap sales yang masuk ini kan ada tim dokternya. Ya, ya, oke, terus? Itu udah dari BK-nya dijelaskan, itu sudah pernah ada dibelah untuk selidiki organisme yang ada di dalamnya, permasalahannya apa, kenapa tidak bisa sampai bertelur. Umur semestinya ayam umur 47 minggu itu kan masa-masa produktif dia. Ya, ya, Ini oke, tidak oke. bisa bertelur sama sekali. Itu Ya. dikasih. Tapi berkat Pornas saya coba. Karena kandungan di Pornas ini luar biasa gitu. Saya coba. Pak, sorry Pak Nengah. Pak ngasihnya gimana nih? Cara ngasihnya itu gimana, Pak? Boleh dijelasin sedikit, Pak? Kan banyak nggak tahu cara ngasih. Saya mengasihkannya ini saya ikuti dulu aturan seperti di Pornas. Iya, iya. Dalam satu sasetnya itu kan 20 liter. Ya, Tapi itu saya sesuaikan dengan kondisi yang ayam perlukan untuk air minumnya. Gitu. Selama 3 hari saya sesuaikan dengan komposisi 20 liter. Karena sebelumnya itu kan saya selidiki. Kenapa ayam ini tidak bisa bertelur gitu? Dari ayam itu sendiri, setelah itu di lubang duburnya ini, itu yang produktif biasanya itu kan merah. Merah saya lihat, yang ini merah, putih. Putih atau kuning gitu. Oh, berarti ini ciri-cirinya gitu. Nah, di hari ketiga itu masih tetap seperti itu. Sedikit sekali ada merahnya. Nah, itu saya saya berpikir mungkin saya harus rubah ini komposisinya. Saya pakai 15 per satu sasetnya. 15 liter. Saya pakai 15 liter. Iya, 15 liter saya pakai. Terus maksudnya sorry Pak, sebentar. Itu kan ayam itu kan minumannya per ekor ayam kan? Per ekor-ekor itu kan ada kayak kantongnya gitu kan untuk minum kan? Itu maksudnya Bapak tuang di situ langsung atau dialiri atau gimana, Pak? Pornasnya itu. Tuang langsung. Saya pakai galon untuk kasih airnya, ya. Oh, jadi artinya semua air minumnya itu diganti dengan yang isi Pornas ya, Pak ya? Iya, saya langsung isi dengan Pornas. Itu setiap hari diganti, setiap hari. Setiap hari diganti itu. Oh, setiap hari diganti. Sore diganti, siang sampai pagi sampai siang sampai sore seperti itu. 2 kali penggantian. Setelah di hari ketiga itu saya selidiki itu sedikit sekali merahnya. Dan itu saya rubah di hari keempat. Keempat saya rubah itu saya pakai 15 per sasetnya. Nah, setelah itu besoknya karena ini setiap hari saya kontrol. Itu setiap cuma saya Bapak kontrol. Cuma yang 11 itu aja ya? Yang 11 itu aja Bapak kasih ya? Iya, yang 11 itu aja. Oh, yang lain karena enggak? Itu dikasih yang lain tidak, belum yang lain. Ya, belum yang lain. Di hari keempat saya kasih, di hari kelima saya coba lagi cek keadaannya. Merahnya itu lebih merah, lebih luas lagi sedikit. Oh, pantatnya dia, pantatnya ya. Pantatnya lebih merah lagi sedikit. Dan itu saya tetap dulu di hari keempat, di hari kelima saya tetap, di hari keenam saya lihat masih tetap gitu. Masih tetap. Akhirnya di hari keenam saya lagi rubah komposisinya. Saya pakai untuk satu saset 10 liter. 10 liter, ya, saya pakai 10 liter. Di hari ketujuh lebar merahnya itu mulai. Lebar merah mulai. Maksudnya lebih lebar. Lebih lebar. Dan itu di hari ke-8 full merah. Full merah. Udah itu saya coba lagi lihat, saya ambil ayam yang produktif. Emang full merah dia itu. Pantatnya. Udah itu saya lihat dari yang tidak sama sekali bertelur itu merahnya full. Di hari ke-9 sudah mulai bertelur 3. Itu yang berkesan buat saya. Oh, maksudnya 3 itu maksudnya 3 butir telur. 3 ayam sudah bertelur. Oh, 3 ayam udah sama masing-masing 1 ya. Oke. Terus. Ya. 3. Udah itu saya
saya gini, saya ambil ayam yang sudah bertelur, saya ikat Ya. di kakinya biar tahu gitu. Oke. Ya biar tahu. Di hari ke-11-nya ini udah mulai 6. 6, oke. Ya, Hari ya. ke-9 3, di hari ke-11 6. Entah itu di hari ke-14-nya semua sudah bertelur. Waduh, luar biasa ya. Ini luar biasa, Fornas emang luar biasa ini. Ya, ya. Terus sampai hari ini Ya. masih bertelur nggak, Pak? Masih bertelur sampai hari ini? Sampai saat sekarang ini karena BK-nya ini dia langsung ambil. Sekarang sedang proses trial untuk ayam yang 3.000-nya itu. Dalam satu kandang ini sekarang ditayar semua untuk meningkatkan produksi telurnya. Oh, oke, oke. Jadi artinya memang sudah terbukti dan akhirnya sekarang peternaknya ingin menggunakan 3.000 ekor dengan Pornas ya, Pak ya? Dengan Fornas. Ya, ya, ya. Oke, oke, baik. Oke, teman-teman sekalian ya, seluruh Indonesia ya. Tadi Anda dengar sendiri. Mungkin Anda bertanya-tanya gitu, kenapa sih Pornas ini kan Pornas itu kan judulnya pupuk organik nasional gitu ya. Kenapa kok bisa digunakan untuk ternak gitu ya? Jawabannya adalah begini, teman-teman sekalian. Di dalam Pornas itu ada kandungan unsur hara ya. Jadi ada unsur hara makro, ada unsur hara mikro. Unsur hara makro itu ada NPK. Unsur hara mikro itu ada macam-macam ya, ada boron, magnesium, kalsium dan seterusnya. Nah, kalau kita bicara mengenai unsur-unsur ya, itu adalah unsur-unsur nutrisi atau unsur hara ya. Nah, di mana itu adalah mineral untuk ternak ya kan. Jadi mineral untuk ternak. Jadi artinya itu adalah kebutuhan juga untuk ternak, termasuk untuk manusia. Kita manusia seperti kita juga membutuhkan namanya mineral. Nah, selama ini memang sayangnya adalah musuh dalam dunia peternakan itu adalah virus, jamur, bakteri, parasit, spora kan gitu kan. Nah, selama ini kadang-kadang yang sering kali tidak diperhatikan adalah kotoran itu ya menjadi penyebab munculnya penyakit ya, demikian juga dengan lingkungan dan sebagainya. Nah, di dalam Pornas bukan hanya ada kandungan mineral yang bisa memenuhi kebutuhan ternak ayam tadi, tapi juga dia mengandung yang namanya probiotik. Jadi probiotik itu adalah bakteri baik, teman-teman sekalian. Nah, tentu saja bakteri baik yang ada dalam Pornas itu akan mampu membunuh bakteri jahat yang ada di sekitar ayam tadi ya kan. Jadi artinya biasanya ayam itu dia rebutan dengan parasit di pencernaannya, sehingga banyak nutrisi yang dimakan dari pakan itu nggak rebutan sama parasit yang ada di perutnya atau patogen, sehingga nggak bisa mendapatkan nutrisi yang bagus. Tapi dengan adanya probiotik maka otomatis teman-teman sekalian bakteri jahatnya atau patogennya mati di pencernaan dan juga di sekitarnya, sehingga akhirnya hasilnya seperti yang tadi teman-teman sekalian Anda bisa dengar sendiri. Ternyata akhirnya ayam yang 11 ayam yang sudah lama tidak bertelur, yang usianya sudah 47 hari, yang seharusnya adalah masa produktif daripada ayam petelur, ternyata akhirnya dengan Pornas ya selama sekitar 11 hari itu akhirnya bisa bertelur kembali. Tentu saja ini luar biasa ya. Pak Nengah, ngomong-ngomong kotorannya gimana Pak? Bau nggak kotorannya Pak? Kotorannya tidak sama Kotoran sekali ayamnya. bau. Nah, saya bandingkan juga dengan tidak memakai Pornas, itu banyak lalat hijau. Banyak lalat hijau. Yang saya aplikasikan dengan Pornas sama sekali tidak ada lalat dan tidak bau. Kotoran juga mulai kering dia kotorannya. Oh, iya. Oh ya Pak Nengah, itu umur ayamnya 47 hari atau 47 pekan Pak? 47 minggu pekan ya. Oh, sorry ya teman-teman, saya koreksi ya, 47 minggu ya, bukan 47 hari ya. Jadi umurnya ayam itu 47 minggu ya teman-teman sekalian. Saya koreksi ya, bukan 47 hari tadi ya. Luar biasa ya teman-teman ya. Jadi kalau boleh tahu Pak Nengah, Bapak enggak ada foto atau video testimoni untuk hal ini Pak? Ada. Ada ya. Oke, boleh nanti di-share ya biar kita nanti di-share nanti ya. Biar kita bisa, teman-teman peternak seluruh Indonesia bisa mendapatkan inspirasi dari testimoni Bapak ini sehingga bisa bermanfaat ya. Nah, kemudian sekarang gimana Pak? Kondisinya apakah terus masih bertelur terus atau gimana Pak? Saat sekarang ini masih terus bertelur. Terus bertelur ya, jadi nggak berhenti bertelur. Ya, ada juga peternak ayam yang sudah umur 60, dia kan sudah mulai tidak produktif. 60 sekarang pekan. 60 pekan. 60 minggu pekan ini. Itu berarti berapa bulan Pak? Sorry Pak. 60 pekan berarti bagi 4 ya. Sekitar sudah 2 bulan, 1 tahun lebih ya. 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Ya. Oke. Gimana Pak ceritanya? Ini juga saya coba datang kemarin ke tempat beliau karena kebetulan teman. Ini sekarang beliau dari hasil telur udah mulai meningkat, grafiknya udah mulai naik dia.
Oh, Ya, jadi awal se- mulanya ada ayam petelur yang usianya 60 pekan. Itu jumlahnya berapa? ya Jumlahnya berapa? itu 6.000. Jumlahnya 6.000 tapi sudah enam menurun ribu produktivitasnya ya, Pak ya? produktivitasnya ya udah mulai menurun. Dah itu semenjak pakai Pornas, Hmm. sekarang trafiknya udah mulai naik. Sorry Pak, Nengah, kalau boleh tahu maksudnya menurun itu gimana Pak? Kan biasanya kalau ayam petelur itu kan tiap hari bertelur, ya kan betul ya? Ya, Nah ini maksudnya menurun itu bagaimana Pak? Menurun itu yang ini maksudnya menurun biasa begini. Misalnya dapat 100 butir, itu paling oke. dapat 40 butir. Seperti itu. Oh, jadi artinya ada ayam yang tidak bertelur ya Pak ya? Iya, ada ayam yang tidak bertelur. Oke. Sekarang Nah, semenjak memakai Pornas, hmm. sekarang trafiknya udah mulai naik. Oke. Jadi sudah mulai kembali ke arah 100 butir setiap hari gitu maksudnya Pak ya? Iya, Oke. Baik teman-teman sekalian ya, luar biasa ya. Tentu saja ini adalah testimoni yang dahsyat teman-teman sekalian dan nanti kita akan tunggu ya hasil video testimoni Pak Nengah ini untuk kita bisa gunakan sebagai dokumentasi teman-teman sekalian ya. Oke, selanjutnya Pak Nengah, mungkin di akhir sesi ini teman-teman sekalian nanti bisa mulai bertanya kepada Pak Nengah ya. Pak ini Nengah, mungkin gimana Pak? Silakan Pak. mungkin mungkin ini ada satu juga Ya, tip ini. hmm. Kadang-kadang saya kan petani bunga juga. Ya, gimana? Saya juga udah mempergunakan insektisida termasuk organik sejenis Ya, apapun itu, saya tidak hmm. sebutkan. Ya, Waktu berbunga itu orang nyemprotnya itu mengaplikasikan itu kebiasakan sore habis petik. ya, oke. Saya ini karena ingin mencoba, ingin Hmm. membuktikan Pornas ini emang luar biasa. Ya, Pas waktu pagi saya aplikasikan. hmm. Biasanya kalau bunga disemprot, diaplikasikan waktu pagi, itu Hmm. permasalahannya biasanya dia itu bunganya mulai busuk dia, menghitam Oh, dia, ada ya, bintik-bintik hitam. oke. Tapi ini setelah saya aplikasikan dengan pupuk Pornas, waktu Ya. berbunga yang generatif, ini luar biasa. Tidak lagi menghitam, malah lebih Oh, bagus. gitu ya. Lebih bagus. Oke. Ini luar Luar biasa biasa. Pornas. Ya, Hmm. makanya nanti teman-teman yang Ya. tanam bunga, jangan khawatir. Kalau mengaplikasikan pagi, Ya. oke untuk tanaman bunganya. Malah lebih bagus. Ya. Kenapa? Kalau boleh tahu nih Pak Nengah, kenapa kok istilahnya petani bunga itu kok lebih banyak aplikasi sore hari, Pak? Apa yang membuat mereka apa lebihnya gitu loh, lebihnya aplikasi sore hari dibandingkan pagi hari? Kenapa, Pak? Karena kendalanya itu, kalau Hmm. diaplikasikan pagi, itu biasanya bunganya rusak. Oh, kalau menurut Tidak Pak bisa Nengah, dijual. kenapa? Itu kenapa, Pak? Itu sebabnya apa? Karena saya ingin mencoba membuktikan bagaimana Pornas. Oh. Oh gitu ya. Tapi sorry, Bapak masih pakai pestisida kimia nggak untuk bunganya atau hanya Belum, Pornas? sekarang saya tidak pernah pakai Oh, yang oke. namanya kimia. Pure sekarang organik Pornas. Organik ya. Oke, luar biasa ya. Teman-teman sekalian ya, kita beri dukungan buat Pak Nengah Buddha yang luar biasa. Misalkan Anda ketik angka 1 karena tidak banyak petani yang memang betul-betul berani seperti Pak Nengah Buddha ini untuk menggunakan organik 100% ya. Anda bisa dengar sendiri tadi dari awal padi, kemudian cabai ya, kemudian apalagi ditambah dengan bunganya beliau dan sekarang ditambah lagi dengan peternakan ayam gitu ya. Beliau berani menggunakan 100% dengan Pornas dan hasilnya luar biasa. Oke, Pak Nengah Buddha. Kalau boleh tahu sekarang Pak Nengah Buddha, apa yang membuat Pak Nengah Buddha itu mau menjalankan bisnisnya, Pak? Karena kan Bapak ini kalau bisa dikatakan kan istilahnya tokoh ya. Kalau di Bali itu seorang tokoh, apalagi sekarang di dunia politik tentu saja punya kesibukan yang luar biasa. Apa yang membuat Bapak itu mau menjalankan bisnisnya, Pak? Kalau boleh cerita, Pak, sedikit, Pak. Karena saya ini melihat prospeknya ya, karena ini bisa Hmm. diwariskan itu. Ya. Yang ya diwariskan untuk anak. Hmm. Yang kedua juga ini dapat reward juga. Kadang-kadang kan para petani itu belanja di toko, di outline, itu biasanya kan cuma dapat topi, baju seperti itu. Ya. Oke. Tapi kalau kita di Pornas ini dapat segalanya. Ya. Dapat segalanya. Reward itu banyak kita dapatkan di sini. Ya, luar biasa ya. Dan tentu saja Pak Nengah, cerita inspirasi Bapak ini akan dipakai oleh banyak orang di Indonesia ya kan.
Apalagi ini nanti kan akan kita upload di YouTube channel kami. Tentu saja ini akan memberi inspirasi buat banyak orang. Bahkan sampai selamanya video Bapak ini akan ada di YouTube channel AWM Star Life gitu Pak. Ya kan? Karena dan itu akan selalu jadi inspirasi buat banyak petani. Dan tentu saja ini diharapkan akan membuat motivasi bagi para petani lainnya bahwa berorganik itu tidak menyebabkan hasil panen itu menjadi menurun. Karena memang paradigma banyak petani Indonesia itu banyak begitu soalnya. Karena mereka selama ini ya memang belum mengenal Pornas soalnya ya. Jadi mereka mengenalnya adalah produk organik lainnya, di mana dengan menggunakan produk organik lainnya, memang biasanya ya hasil panen itu cenderung menurun drastis gitu ya. Dan banyak petani itu akhirnya beralih kembali kepada kimia karena memang menurut mereka organik bagus sih, sehat sih gitu kan. Tapi kalau hasilnya nggak bagus kan akhirnya juga nggak oke juga buat kantong gitu kan. Karena bagaimanapun salah satu pertimbangan petani dalam melakukan berbudidaya adalah pertimbangan keuntungan dalam dunia pertanian dan peternakan. Nah, tapi kalau seandainya hasil panennya organik, ya kemudian hasilnya berlimpah, ya dan tentu saja diiringi dengan biaya produksi yang jauh lebih hemat, ya otomatis petani pasti akan sangat menyukainya, termasuk Pak Nengah ini Anda bisa dengar sendiri. Dan saya yakin sekali sekarang Pak Nengah sudah bisa menceritakan pengalaman langsung pribadi ini kepada banyak petani di Bali dan di luar Bali ya Pak ya, betul ya Pak ya? Ya. Oke. Baik, teman-teman sekalian, silakan saya tunggu teman-teman sekalian yang mau bertanya kepada Pak Nengah, silakan. Ada yang mau bertanya kepada Pak Nengah? Kita sudah di akhir sesi ya. Oke. Baik, teman-teman sekalian, jadi sekali lagi harapan saya adalah Anda bisa segera menjadi Ruby ya di AWM Star Life agar Anda juga bisa diwawancara seperti Pak Nengah dan tentu saja kisah inspiratif Anda akan menjadi inspirasi buat banyak orang di Indonesia ya seperti Pak Nengah. Oke, baik Pak Nengah, mungkin untuk terakhir kita ini ada pertanyaan nih Pak Nengah ya. Dari Aris Kutin, izin bertanya, apakah pH air juga mempengaruhi dalam pengaplikasian Pornas untuk ayam boiler? Nah, menurut Pak Nengah gimana Pak? Bapak punya jawabannya nggak Pak? Mengenai pH air yang dipakai untuk ayam boiler? Kalau menurut saya itu ada pengaruhnya. Karena waktu saya melakukan dulu waktu saya beternak ayam yang 45.000 itu 45.000, saya pernah 45.000 itu airnya ada pengaruhnya. Misalnya kalau kita pakai air yang langsung dari yang ada kandungan kafurnya itu akan ada titik permasalahan nanti. Makanya karena dulu saya diamin dulu airnya di gentong, saya diamin di gentong karena zaman saya pelihara ayam itu belum ada yang seperti saya sekarang. Sistem airnya seperti otomatis seperti saya sekarang. Karena dulu saya sistemnya manual. Makanya ada sekali pengaruhnya. Karena pernah saya lakukan begitu airnya langsung saya pakai itu titik permasalahannya di ayamnya ngorok dia. Ngorok dia. Tapi kalau kita diamkan di suatu gentong, besok paginya baru kita atasnya kita ambil, di bawahnya endapan itu, karena endapan itu yang akan merubah kesehatan ayam itu sendiri. Oke. Apalagi kalau misalnya Bapak pernah coba nggak dikasih soil treatment Pak di gentongnya, itu membantu nggak kalau menurut Bapak? Kalau dulu tidak. Dulu kita belum ada yang namanya soil treatment. Ya, maksudnya kalau sekarang nih, misalnya Pak Nengah. Kalau sekarang mungkin bagus. Mungkin bagus karena di dalam air itu kan belum tentu itu pasti ada bakteri jahatnya. Kita perlu yang namanya soil treatment untuk ada bakteri baiknya. Ya, itu mungkin lebih bagus untuk mengaplikasikan untuk ayam sekarang. Ya. Kalau pengalaman Bapak, pH yang normal untuk diminumkan di ayam berapa Pak? Kalau di ayam mungkin 6,5 ya. Ya, betul, 6,5 ke atas, betul. Ya. Jadi untuk Pak Karni memang dan teman-teman sekalian disarankan memang 6,5 ke atas Pak, karena itu adalah pH normal yang memang dianjurkan untuk dikonsumsi oleh ternak. Sama kayak manusia sebenarnya ya teman-teman sekalian ya. Jadi manusia seperti kita pun itu juga kalau minum air itu jangan sampai kita minum air yang di bawah 6,5 gitu kan. Karena kategorinya kan tadi kalau kita bicara tanaman ya, itu kan tanah itu kan 5,5 ke bawah asam. Tapi kalau manusia dan ternak itu lebih tinggi. Karena langsung diminum kan masuk ke pencernaan. Jadi dia lebih tinggi, artinya di atas 6,5.
Kalau kategori normal itu di atas 6,5, ya kan? Nah, jadi akan lebih bagus kalau di atas 6,5. Nah, kalau kayak kita manusia seperti kita memang pasti akan terganggu kalau menggunakan minum air yang di bawah 6,5. Satu contoh sederhana begini. Ada beberapa apa namanya minuman gitu ya yang ternyata meningkatkan keasaman tubuh ya. Satu contoh nih teman-teman sekalian ya, mohon maaf ya, saya nggak sebut merek ya. Satu contoh misalnya sebuah minuman bersoda. Minuman bersoda itu kan sebenarnya memang asik gitu ya kalau diminum bikin seger gitu ya. Tapi ternyata minuman bersoda itu memiliki tingkat pH yang asam. Apalagi gulanya juga tinggi gitu ya. Jadi bukan hanya pH-nya asam tapi gulanya juga tinggi. Nah tentu saja dengan tingkat keasaman pH yang masuk ke dalam tubuh kita itu memang biasanya akan mengganggu metabolisme ya kan, dan tentu saja juga akan mengganggu proses pencernaan dan akan membuat tubuh kita akan mudah dihinggapi penyakit gitu ya. Nah tentu saja itu akan sangat berpengaruh terhadap manusia dan juga ternak ya, makanya sangat disarankan sekali memang pH air itu diatur biar di atas 6,5 ya. Nah memang apa namanya bisa digunakan juga soil treatment ya kan, itu untuk apa namanya membuat pH tanah menjadi normal ya Mas Aris Kutim ya. Soil treatment adalah salah satu cara untuk menormalkan pH, meningkatkan menjadi pH menjadi di atas 6,5 sampai 7 ya, karena memang kan ada pengurai residu kimia dan sekaligus bagus juga tadi kata pendengar karena kan ada probiotik atau mikroba baiknya, di mana di air ini kan kita nggak tahu nih, air ini kan punya kandungan mikroba, kita nggak tahu kalau di sana ada kandungan bakteri E. coli aja misalnya yang sering masuk dari kotoran manusia, itu masuk ke situ ya itu bahaya sekali, itu pasti akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ternak ya, dan membuat banyak penyakit di ternak ya. Makanya memang betul sekali salah satu cara, mungkin tadi pendengar sudah sempat singgung, kalau seandainya sekarang dengan adanya soil treatment itu bisa diendapkan dulu ya Pak ya, dengan soil treatment ya Pak ya, di tangki ya Pak ya. Iya, Di iya, tangki di tangki. diendapkan dulu. Kira-kira menurut Bapak berapa hari Pak dibiarkan dulu baru dialirkan ke ternak? 1 hari. 1 hari aja ya, cukup ya? Ya, 1 hari aja cukup. Ya, ya, ya. Oke, oke. Baik. Nah, itu caranya ya, Mas Aris ya, nanti bisa diuji coba karena pH itu penting juga. Makanya saran kami adalah teman-teman memang harus punya 2 alat ukur pH. Yang pertama adalah pengukur pH tanah yang bentuknya lancip, yang kedua pengukur pH air. Kalau pengukur pH itu juga murah. Itu adalah cairan yang beli di apotek itu sangat murah, pengukur pH. Ya, itu caranya gampang, tinggal ambil sampel airnya terus ditetesin cairan itu, nanti dia akan berubah warna. Ya, yang penting kalau warnanya biru ke atas sampai ungu itu aman itu. Tapi kalau warnanya sudah kekuningan, nah itu bahaya itu biasanya. Itu pH-nya nggak bagus itu, ya. Nah, kalau takaran nih dari Pak Sudiono nih Pak Nengah, menurut Pak Nengah takaran soil treatment kalau untuk memperbaiki pH itu berapa Pak? Kalau menurut saya mungkin lebih ringan ketimbang yang ada di tanah. Oke. Kalau awal mungkin kita pakai untuk 100 liter per kilonya, mungkin ini kita pakai setengah Setengah apa ini Pak? setengah kilo untuk 100 liter. Oke, setengah kilo untuk 100 liter ya. Oke. Ya, Berarti itu diendapkan ya Pak ya? Jangan sampai ya, juga diendapkan. ininya juga ikut masuk ya Pak ya? Masalah nggak Pak kalau kira-kira endapannya itu ikut masuk ke ternak, kira-kira masalah nggak menurut Bapak? Karena begini, karena waktu kita aplikasikan ini kan kita saring kayak saring ini, Oh iya, yang betul. ya kita saring itu. Ya, jangan sampai nggak disaring ya Pak ya? Ya, jangan sampai nggak disaring. Ya, ya, oke. Artinya kalau menurut Pak Nengah, kalau misalnya tadi kan saran Bapak 1 hari diendapkan. Kalau lebih lama kira-kira lebih bagus nggak Pak? Diendapkannya. Misalnya 2 hari gitu. Mungkin lebih bagusnya mungkin dalam 1 hari. Kenapa Biar Pak? fresh dia. Oh, oke. Biar fresh dia. Karena air itu kita kan nggak tahu ada kemasukan apa lagi seperti itu. Oh, Karena dalam sehari kita prioritaskan untuk 1 kali seperti itu. Dalam setengah kilo untuk 100 liter seperti itu. ya, ya, ya. Oke, oke, oke. Baik, baik. Oke, luar biasa ya teman-teman sekalian ya, malam hari ini luar biasa, dan saya yakin teman-teman sekalian sudah mendapatkan banyak sekali inspirasi dari seorang Panengah Buddha ya, seorang tokoh politik, seorang kelian di sana di adat di desanya, dan beliau juga adalah seorang petani dan peternak yang memang secara langsung menerapkan, dan beliau kebetulan memang mendapatkan hasil yang sangat positif dari semua yang beliau coba ya.
Nah, tentu saja memang pengalaman Pak Nengah ini akan membuat Pak Nengah itu bisa lebih mudah menceritakan pengalaman ini kepada petani dan peternak lainnya karena mengalami sendiri ya. Oleh sebab itu kami sarankan Anda juga di seluruh Indonesia yang memang berniat untuk mengembangkan bisnis AOM Star Life ya di bidang pertanian, perikanan dan peternakan, tentu saja Anda harus coba sendiri ya agar Anda bisa mendapatkan manfaatnya secara pribadi, agar Anda bisa ceritakan lebih dalam kepada teman-teman Anda di sekitar Anda ya. Yang namanya reward, bonus ya kan dan semua prestasi itu adalah otomatis akan terjadi ketika Anda menceritakan manfaat atau benefit daripada sebuah produk ya. Karena kami di AOM Star Life memang mengutamakan yang namanya kualitas produk. Dan sebagai informasi buat Anda yang belum mengenal AOM Star Life, kami memproduksi sendiri di pabrik kami sendiri semua produk-produk pertanian kami ya. Terutama Pornas ya, kami produksi sendiri ya. Dan tentu saja kami juga punya produk kesehatan lainnya ya. Oke, baik Pak Nengah, untuk menutup sesi kita mungkin bisa dikasih pernyataan penutup nih Pak Nengah. Ya, apa pesan Pak Nengah ini buat seluruh mitra AWM, seluruh petani dan peternak Nusantara, apa yang harus mereka lakukan dengan produk AWM dan bisnisnya, Pak? Silakan, Pak. Mungkin pesan terakhir untuk semua Rumpagansa, jangan pernah menyerah, tetap semangat, mau sukses butuh proses, bukan protes. Protes, ya. Oke. Ya, bukan protes. Karena ini bisnis, bukan bisnis ini bisnis upline atau bukan downline. Karena untuk meraih kesuksesan harus berani membayar kesuksesan dengan tetesan keringat. Oke, mantap, dahsyat. Ya. Salam sukses dari tim AOM Star Life F1 Bali. Oke. Go Black Diamond. Oke, Go Black Diamond ya teman-teman sekalian ya. Luar biasa sekali teman-teman sekalian ya. Kita sudah sampai di penghujung acara kita teman-teman sekalian. Jadi Anda bisa dengarkan sendiri tadi banyak sekali inspirasi positif yang kita bisa dapatkan dari seorang Pak Nengah Buddha ya. Dan tentu saja teman-teman sekalian kita akan jumpa lagi ya di acara AOM Vagansa berikutnya minggu depan dan pastikan Anda adalah peraih ruby dan Anda menjadi pembicara di AOM Vagansa seperti saat ini dan tentu saja ini akan diupload di YouTube channel AOM Star Life dan akan selamanya ada beredar di dunia internet. Jadi Anda juga akan bisa wariskan inspirasi Anda ini kepada banyak orang, kepada keturunan Anda semuanya bahwa Anda adalah orang yang pernah punya inspirasi buat banyak orang ya dan tentu saja ini adalah sebuah warisan yang luar biasa untuk keturunan dan untuk sekitar kita. Oke teman-teman sekalian, silakan kita buka kamera dulu, kita foto bareng dong. Ayo silakan dibuka kamera. Kita foto bareng dulu ya teman-teman ya. Kita buka kamera. Oke, ayo mana F1 Bali nih, F1 Bali. Oke, luar biasa ya. Oke, 1, 2, 3. Iya, oke. Baik teman-teman sekalian, silakan dibuka mikrofonnya, bisa menyapa satu dengan lainnya. Kita selesaikan malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ya Pak Nengah Buddha, terima kasih banyak atas waktunya. Ya Anda luar biasa. Dan tentu saja salam buat keluarga semua. Dan sampai jumpa teman-teman sekalian di Black Diamond. Ya, semangat pagi, salam dahsyat semuanya. Bye-bye. Thank you. Mantap Pak Nengah. Bye-bye. Bye-bye. Salam buat semuanya. Kita menginspirasi banyak teman-teman kita hari ini. Go Black Diamond. Semangat. Sekian tadi acara AOM Vagansa yang luar biasa. Tentu saja Anda sudah mendapatkan inspirasi yang luar biasa dari pembicara kita malam hari ini. Pastikan Anda segera bergabung dengan menghubungi orang yang menganda Anda ya, ke Zoom pada malam hari ini atau mengundang atau memberikan video ini kepada Anda. Tentu saja Anda bisa mendapatkan informasi lebih dalam mengenai AOM Star Life di AOM Star Life Official di saluran Telegram kami. Tentu saja sampai jumpa pada kesempatan mendatang di acara AOM Vagansa berikutnya. Selamat malam dan sukses untuk Anda. Udah powerful.